Nabi. Nabi itu siapa? Alkitab. Shad wal kitabi dzidzikr. Nah, surah Shad, benar. Shad, demi kitab yang mempunyai peringatan. Siapa kitab itu? Nabi Muhammad. Ini hati-hati di situ. Ya. Enggak saatnya buat status. Ya, enggak saatnya ngomentarin orang, datanya belum cukup sudah ngomentarin orang. Kan malu-maluin diri sendiri. Ya. Ya, kejadian-kejadian sebelumnya, masalah apakah Nabi Muhammad lebih awal atau tidak. Ya. Yang kemudian mengingkarinya kan malu-malu sendiri. Ya, ulama kita sepakat semua kok. Nabi Muhammad awal Nabi, ya kan? Masih aja bantah-bantah. Komentar sebelum itqan syai', dia meyakini dan mantap dengan ilmu yang dia dapat. Nah, itu yang kejadian. Ya, malunya bukan ke saya. Harusnya malu kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Wal kitab, kitab sudah belum kitab, diberikan kitab. Nabi Muhammad gak bisa baca, kan begitu terjemahan antum ummi, benar? Tapi diberikan kitab, terus bacanya pakai apa dong? Pakai apa bacanya? Pakai apa, Ellen? Nabi Muhammad ummi, tapi diberikan kitab, terus bacanya pakai apa? Hah? Al-Quran, Iqra, pertama turunnya suruh baca, terus bacanya pakai apa dong? Iqra bismi rabbik, bacalah dengan nama Rabbmu, kan begitu. Hei Muhammad, bacalah dengan nama Rabbmu. Perintahnya baca, beliau ummi. Mana dong? Hah? Nggak salah. Malaikat Jibril bimbing Nabi itu Nabi bimbing Jibril. Hah? Secara ilmu riwayat, Sayyidina Nabi ngambil dari Sayyidina Jibril. Tapi Quran itu Nabi itu sendiri toh. Kata Sayyidatuna Aisyah, khuluqul Quran, akhlaknya Quran. Terus orang yang punya akhlak itu siapa dong? Ya, Nabi. Nabi itu siapa? Alkitab. Shad wal kitabi dzidzikr. Nah, surah Shad, benar. Shad, demi kitab yang mempunyai peringatan. Siapa kitab itu? Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Enggak perlu baca-baca kayak antum, ini kitabnya beliau. Ya. Gitu. Dia enggak baca tulisan antum, tulisan yang tulis orang-orang bumi, tapi bisa membaca yang di langit. Masih disebut buta huruf. Ketika beliau mengatakan inna ummatun ummiyah, kami umat yang ummi, la naqra wa la nahsub, tidak membaca. Naqra itu terjemahan kita. Tapi ternyata naqra itu berarti juga najma, mengumpulkan. Wa la nahsub, tidak menghitung. Bisa begitu artinya. Ayat menyebutkan Iqra, beliau bilang kami ummi. Ya. Berarti yang ummi itu cuma zahirnya, batinnya ummi ya? Enggak. Gitu ya. Maka Sayyidina Nabi SAW, beliau itulah sendiri. Dia membaca dirinya. Ya. Ya. Rasulullah ngeluarin aja. Wa innaka latulaqqal Qur'an min ladun hakimin alim. Sungguh engkau wahai Muhammad mendownload ladun, mengambil langsung. Ladun itu kan bahasa Arab, laduni, langsung mengambil Al-Quran dari Allah yang maha alim, maha hakim, maha azim, maha alim, maha habib, Allah subhanahu wa ta'ala. Langsung. Sayyidina Jibril itu simbol zahir aja, bahwa secara hukum langit mesti ada yang membawa dari Lauh Mahfuz kepada, ya kira-kira seperti itu. Jangankan itulah,
surat dari presiden ke presiden aja itu ada yang nganter. Padahal kan bisa langsung aja toh. Maka Nabi Muhammad itu khuluquhul Quran, akhlaknya Quran. Ini tuh. Kita kalau terjemahan biasa kan, oh dia berakhlak seperti yang diajarkan Quran. Emang Nabi masih perlu diajar-ajarin Qurannya? Beliau sendiri Qurannya. Ya, beliau sendiri kok Qurannya. Jadi kita kemudian membedakan ada kalamullah yang bila harfin wa sautin, tanpa huruf suara, itu qama bizatihi, berdiri pada zatnya, ada pada zatnya. Kalam Allah yang Allah sudah pantulkan kepada Lauh Mahfuz, sudah mulai berhuruf, makhluk. Ada kalamullah yang antum baca, Bismillahirrahmanirrahim. Coba, bis, suara nggak? Ditulis ada huruf nggak? Makhluk nggak suara itu? Suara antum yang makhluk, tapi Qurannya makhluk nggak? Enggak. Kalam Allah pada zatnya tetap tidak berhuruf suara, tapi ketika ditulis di Lauh Mahfuznya yang makhluk. Suara kitanya yang makhluk, Qurannya tetap tidak makhluk. Nabi Muhammad, pancaran Quran dalam dirinya yang makhluk, tapi Qurannya tetap tidak makhluk. Ya, karena kalam Allah, nggak mungkin satu yang makhluk ada pada zat Allah yang tidak makhluk. Ya. Was-sab'i al-mathani. Ada berapa? Ya, Rasulullah itu yang diberikan kitab, beliaulah kitab itu sendiri, yang diberikan saba' mathani, 7 ayat yang diulang-ulang, wal Qur'anil azim, Quran yang azim. Coba di Quran ada lafaz wa huwa rabbul arsyil azim wa innaka la'ala khuluqin azim. Tuh. Yang dapat gelar-gelar azim itu cuma beberapa. Dan yang paling besar Aras, dan yang kedua Muhammad. Maka saya tanya lagi, lebih besar azimnya Nabi Muhammad atau Aras? Berarti a'zam Nabi Muhammad. Nabi Muhammad a'zamu, ya, syarafan wa azamatan min al-Arsy.